bulan depan rekrutmen tidak tahu lagi kita. Sehingga pada saat kita tanya panggil, Pak, kami tidak jelas Pak jumlahnya PHL ini, ya kan? Nah, oleh karena itu, Pak Ketua, untuk data itu kita kirimkan surat rekomendasi kepada Gubernur pengangkatan segera PHL ini menjadi PTT mengacu pada Undang-Undang ASN. Yang kedua, dalam hal keinginan rekan-rekan tadi untuk meningkatkan status sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 ya, dan PP Nomor 6 2010 itu, nah, saya setuju dengan Pak Ketua. Nanti kami pimpinan akan mengajak serta Komisi 1 untuk berkoordinasi dengan baik, dengan baik ya, terhadap kementerian-kementerian di pusat, Kemenpan, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi 2, bahwasanya kapan ini bisa direalisasikan. Betul kata beliau tadi, kalau mengacu undang-undang itu status Satpol PP itu tidak ada jelas, ya kan? Yang ada itu kan hanya Satpol PP, harus PNS. Bahwa rekan-rekan sekalian kan baru Satpol PP-nya kan, ada jelas itu kan. Nah, perlulah surat resmi atau hal apa pengaturan hukum apa dari pusat itu. Nah, ini yang kita kejar begitu Pak Ketua. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Ketua. Jujur, Pak Ketua kita sangat berkomitmen dalam hal-hal masalah ini. Dan ini juga menjadi perhatian Pak Hari, ya kan, menjadi pejabat yang baru. Mudah-mudahan jadi amal beliau, ya kan, di zaman beliau menjabat PHL ditingkatkan terus menjadi PTT. Insya Allah bersama DPRD zaman beliau menjabat mudah-mudahan diangkat menjadi PNS. Nah, ini rencana kita. Jadi insya Allah tidak ada hal-hal yang akan menjadi beban bagi kami. Semuanya untuk kesejahteraan kita semua, dengan harapan agar kiranya apabila kesejahteraan kawan-kawan Satpol PP ini sudah meningkat, dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada. Demikian saya Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hendra. Pak Oke, di sini ada Pak Kasat. Kami silakan untuk Pak Kasat, walaupun baru, tapi sudah sangat memahami ya, karena Pak Kasat juga untuk melaksanakan apa yang diamanahkan kawan-kawan dari forum ini, perlu adanya perubahan peraturan, karena memang masih bertentangan dengan beberapa peraturan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan para Satpol PP. Maka mereka akan mengadakan rembuk mengaju perubahan peraturan pemerintah itu. Namun dari beberapa cerita dengan Pak Irfan selaku forum bahwa minta dukungan misalnya semacam pressure group, bahasanya keroyokan DPR daerah, apakah betul diperlukan sesuai dengan PP bahwa PNS Satpol PP yang selama ini Banpol menjadi Satpol PP yang memang dibutuhkan daerah tenaganya, sehingga sangat diperlukan bahwa Satpol PP secara profesional, namun dengan catatan keprofesional ini penerimaan sebagai PNS tidak semata-mata langsung, tetapi melalui seleksi. Karena memang cara aturan dulu pernah tahun 2002 honorer langsung sama dengan PNS diangkat otomatis. Ternyata banyak juga tarik-menarik argumen. Nah, dengan adanya niat ini kemungkinan bisa diakomodir. Keinginan daerah memang merasa butuh karena ada perhitungan jumlah Satpol PP ini kalau mengacu pada PNS, memang formasinya memberikan masukan Pemda berapa sebenarnya hitungan berdasarkan kategori Permendagri tentang kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah perda, luas wilayah, apalagi kita di kepulauan, itu masih kurang sampai dengan sekarang jumlah Satpol PP. Ditambah lagi dengan adanya bahwa harus mengajukan bahwa formatur PNS kita ini diatur dulu pengajuannya. Jadi kalau ada rekomendasi pun dari gubernur maupun rekomendasi dari dewan kepada pusat, maka juga mengatur pengajuan formasi PNS untuk Satpol PP. Ini yang diharapkan oleh kawan-kawan dari Satpol PP, betul? Ini memang karena merubah peraturan karena sudah ada, maka perlu adanya masukan dan pertimbangan dari terutama Dewan dan dari eksekutif tingkat provinsi. Saya kira itu pandangan kami, dan tentunya doa dari Pak Amri Cahaya jadi semoga terwujud ya, amin. Terima kasih Pak Kasat.
Jadi intinya tanggal 14 dan 15 ini Pak Amri dan Pak Hendra ada jadwal komisi. Kita minta agar komisi 1 berserta pimpinan. Saya minta juga Pak Kasat mendampingi, ya, mendampingi juga. Kita langsung nanti ke kementerian, ya, perwakilan juga. Tapi saya rasa nantilah teknis, ya. Nah, jadi pertama nanti insya Allah di sini ada jadwal kita tanggal 14-15 Januari Komisi 1 bersama pimpinan DPRD bersama juga Pak Kasat, dan juga kita akan mengajak BKD langsung, ya, BKD itu ke Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan dan BKN, ya, biar jelas permasalahannya. Yang kedua, permasalahan yang disampaikan Pak Amri kita akan sampaikan juga kepada Pak Gubernur, dan juga permasalahan pengajuan formasi PNS untuk Satpol PP kita juga minta saran pendapat dulu Pak, ya, kepada pusat. Jangan ambil DPRD nyeleneh atau nanti salah, bahaya juga. Tapi yang terpenting saya mengambil bahasa daripada Pak Kasat itu keroyokan. Maksudnya bukan kita ngarep DPRD Bangka Belitung, bukan. Artinya tolong sampaikan kepada kawan-kawan forum yang ada di luar Bangka Belitung melakukan hal yang sama. Misalnya kalau bulan Januari ini DPRD posisi Bangka Belitung, bulan selanjutnya siapa? DPRD mana? Jangan hanya nanti DPRD Bangka Belitung toh 5 bulan kemudian baru DPRD lain. Ya, tolong sampaikan bahwa kami bilang DPRD Bangka Belitung Komisi 1 bersama Kasat dan BKD dan pimpinan DPRD insya Allah tanggal 14-15 ini Pak Presiden akan ke institusi-institusi yang menyangkut masalah ini. Jadi nanti enak, ya. Jadi ini desakannya sangat luar biasa dikatakan Pak Kasat. Jangan sampai nanti saya khawatirnya nanti semangat ini hanya di DPRD Bangka Belitung, di DPRD lain nggak punya semangat, percuma juga, ya, percuma. Maka saya minta nanti kepada Irfan, oke, bilang kami sudah ketemu DPRD Bangka Belitung, akan segera menindaklanjuti ini langsung ke Menteri, dan sesi selanjutnya kami akan langsung ke DPR RI untuk menyampaikan ini. Ya, tapi sekali lagi saya bukan mengulangi, tolong ini juga dikondisikan juga kepada provinsi-provinsi yang lain. Sebentar dulu, ya, provinsi-provinsi lain. Ini yang komitmen yang kita butuhkan. Jangan sampai nanti ketawa orang Mendagri Menpan sama lain. Ah, ini DPRD Bangka Belitung nih, apa kita orang tahu gila sendiri lah. Yang lain nggak ngambil ini. Karena ini terjadi pada saat kami mengusulkan rekomendasi kepada pengarah status bidang satu-satu di Indonesia itu hanya DPRD Bangka Belitung yang ngirim surat, yang lainnya nggak ngirim. Maka ada surat jawaban dari komisi berapa atau ketawa saya bacanya kalau ngajar juga. Akhirnya ini terjadi. Baru saat kita kirim, ada balasan suratnya. Yang lainnya belum ngirim. Nah, maka di sini, kira-kira pertanyaan saya, sanggup nggak Irfan mengkomunikasikan ini kepada daerah-daerah yang terdekat dulu, atau perlu sampaikan kepada ketua yang di pusat. Bila perlu ketua yang di pusat juga mendampingi kami, begitu kan? Nah, siapa ketua di pusat? Bilang lama lagi DPRD atau ketemu kita kasih nomor kontak kepada kita. Suruh mereka komunikasi. Jadi kita sama-sama. Ini mungkin itu. Untuk silakan terakhir Pak. Jadi mohon izin, ya, dari 20%, tetapi karena belum Dari berapa? dari Provinsi Sumatera Selatan, 20% dari 34 provinsi. ya, baru 20% Pak, dari sekitar 7 provinsi Iya. yang mendapat dukungan, termasuk dari kabupaten kota, tapi kalau perhitungan provinsinya sekitar 20%. Kalau Ini Pak sebentar, yang kita butuhkan bukan dukungan secara kertas. ya, 1000 kali juga saya sanggup bikin ini. Hanya yang kita butuh dukungan fisiknya, actionnya, menyampaikan kepada Mendagri, menyampaikan kepada Menpan, menyampaikan kepada BKN bahwa DPRD setuju begitu. Datang ke pusat. Kalau hanya ini, besok pagi aja kita bikin berempat tantangan selesai. Hanya pertanyaan saya, ya. kalau hanya selebar surat kita dukung, tapi yang dibutuhkan political will, niat baiknya itu langsung action seperti yang digambarkan oleh DPRD Bangka Belitung sekarang tanggal 14-15 kita kejar itu. Itu maksud kita itu. Itu Pak, kemarin memang arahan forum ini Pak ya.
yang arahan Forum dan Komisi 2 di DPR RI. Mohon kalian bikin dulu tertulisnya seperti apa di daerah atau provinsi. Nanti untuk actionnya itu apabila sudah peak semua sekitar 9 atau 80 atau 90%, baru bersama-sama semuanya dari daerah termasuk elit politik di daerah bersama-sama bondong-bondong ke Kemenpan dan Kemendagri, gitu Pak. Pak, ya jangankan permasalahan pengangkatan guru honor yang statusnya ialah universitas negeri 15 provinsi sampai sekarang belum jelas. Siap. Padahal itu 15 provinsi sama DPD itu sudah 100% menyampaikan surat, masih dipermainkan. Ingat tuh, UBB itu statusnya belum negeri loh guru-gurunya. Maka ditutup. Kalau saya bohong silakan tanya dengan Profesor Dr. Mustami sebagai ketua forum peningkatan status dosen honor menjadi PNS sampai sekarang belum selesai. 15 DPRD, 15 gubernur sudah mengirim surat dan selesai karena ini menyangkut daripada dana. Pertanyaan saya, maksud saya tadi, mengapa kita ini memang butuh dukungannya secara fisik? Kita minta misalnya disampaikan, oke, kami forum yang ada di Bangka sudah punya terobosan, kami tidak hanya mendesak DPRD bikin proyek, kami juga mendesak DPRD untuk hadir langsung ke 3 institusi itu. Itu artinya jika DPRD Bangka Belitung bulan ini hadir, DPRD Banten hadir, hadir, ini kan menjadi sebuah bahasa, sudah menjadi sebuah opini nasional. Kalau hanya Bangka Belitung yang hadir, nah ini tugas daripada kawan-kawan forum ini. Maka mulai sore ini telepon. Bila perlu mereka seperti itu, kirim foto kita nih, kirim ke Facebook, ya, kirim ke Twitter, kirim supaya mereka mengetahui bahwa di sini, nah, kadang-kadang kami ini orang politik, ada intinya. kita ini orang politik, iya di mulut, tapi belum tentu tidak lanjut, seperti itu masalahnya itu. Tapi untuk Bangka Belitung enggak, memang baik-baik orangnya. Salah satu indikator banyak, bagus di bawah pimpinan Pak Amri dan Pak Hendra langsung menjawabkan ini, luar biasa, ya. Jadi maka untuk itu Pak Kasat, insya Allah tanpa mendengar Allah, kami bertiga sepakat 14-15 anggota kita ialah untuk memberi dukungan secara tulis dan berdialog dan secara fisik juga kepada 3 institusi pemerintah pusat ini agar masalah clear. Hanya tantangan selanjutnya tugas daripada kawan-kawan untuk komunikasikan kepada kawan-kawan forum yang lain bahwa kalau bisa setelah DPRD Bangka Belitung, DPRD yang lain juga ikut untuk mempertanyakan ini. Jadi ini jadi opini nasional. Karena jujur saja di 3 instansi kan banyak yang namanya televisi nasional. Kalau DPRD sudah bertanya, ngapain nanya ini? Kan jadi bahan nasional. Ini namanya opini. Opini yang harus dimainkan, ya. Itu ya. Saya rasa mungkin itu. Ada teman Tamrin? Pak Eka belum? Ya. Nangis? Nggak usah nangis, Neng. Insya Allah Neng. Ya. Tenang aja, insya Allah mudah-mudahan nangis jadi PNS. Amin. Tapi kalau saya jadi PNS jangan lupa kami ketiganya. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, ya. Hanya kepada Allah kami mohon ampun, kata kami juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.